Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kita kesempatan, begitupun nikmat yang banyak sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita dengan seperti yang lalu-lalu. Begitu pula salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada umat Islam yang mana yang namanya jalan kebenaran, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusril Ahmadi dari kelas AFI 2 NIM 301012337. Jadi saya akan membahas mengenai tugas saya dari mata kuliah Sejarah Sains Islam. Jadi saya akan membahas satu tokoh atau akan menceritakan satu tokoh yang bernama dengan Ibnu Al-Haytham. Mungkin teman-teman sekalian baru pertama kali mendengarkan salah satu nama ilmuwan ini. Ilmuwan ini adalah salah satu ilmuwan yang paling terkemuka pada zamannya, pada masa keemasan Islam pada saat itu, yang dimana Ibnu Al-Haytham ini mungkin sekarang jarang orang yang membahasnya, kan tetapi penemuannya atau penemuan dari ilmuwan ini masih digunakan sampai sekarang. Nah, untuk lebih jelasnya, tentu kita akan membahas mengenai biografi beliau terlebih dahulu. Jadi, perlu kita ketahui bahwa Ibnu Al-Haytham ini memiliki nama asli Abu Ali Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri. Itulah nama panjang dari beliau. Tetapi beliau lebih dikenal dengan nama samaran Ibnu Al-Haytham. Jadi beliau ini lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Haytham. Nah, sedangkan di dunia barat, beliau lebih dikenal dengan beberapa nama seperti Al-Hasan, Afinatan, dan Afinetan. Tetapi yang lebih terkenal di barat tersebut adalah Al-Hasan. Jadi beliau ini di barat namanya adalah Al-Hasan, akan tetapi nama aslinya tadi adalah Ibnu Al-Haytham. Nah, beliau ini lahir pada tahun 354 Hijriah bersamaan dengan tahun 965 Masehi di negeri Basrah atau yang sekarang dikenal dengan Irak. Beliau ini dibesarkan di bandar Basrah dan Baghdad. Nah, beliau ini besar di kotanya tersebut, yaitu Basrah dan Baghdad, yang dimana kedua kota tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah pada kala itu. Mengapa demikian? Karena pada saat itu masa keemasan Islam dikenal pada zaman dinasti Abbasiyah. Nah, Ibnu Al-Haytham hidup pada zaman itu. Mengapa kemudian Ibnu Al-Haytham ini merupakan salah satu ilmuwan yang terkemuka, sampai ilmuannya itu dikenal oleh orang barat, temuannya itu dikenal di barat, karena pada zaman itu memang Al-Haytham itu hidup di zaman keemasan Islam, yang dimana pada saat itu Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah pada kala itu. Nah, kecerdasan Ibnu Al-Haytham terbukti ketika beliau masih menjadi seorang pelajar dengan kecenderungan beliau terhadap berbagai bidang ilmu. Jadi kecerdasannya beliau itu dilihat ketika beliau itu tidak hanya pintar dalam satu bidang ilmu pengetahuan, akan tetapi beliau itu beliau terhadap mempelajari ilmu-ilmu yang banyak. Oleh karena itu, kecerdasannya dapat dilihat ketika beliau masih menjadi pelajar, yang dimana beliau itu cenderung mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, beliau juga tidak pernah bosan menimba ilmu, baik agama maupun ilmu pengetahuan umum seperti ilmu matematika, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat, mantik, dan ilmu yang lainnya. Nah, beliau ini adalah salah seorang tokoh cendekiawan sains yang terkenal dan termasyhur atas ketinggian ilmunya di tanah Arab.
dan di benua Eropa pada zamannya. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah, yaitu di kampung halamannya sendiri. Kemudian setelah itu beliau mengabdi menjadi pegawai pemerintahan di daerah kelahirannya. Jadi beliau ini pernah menjadi pegawai khususnya di daerahnya tersebut. Kemudian setelah beberapa lama berbakti kepada pihak pemerintahan di sana, beliau kemudian mengambil keputusan, beliau memutuskan untuk merantau ke Ahwas dan Baghdad. Nah, mengapa demikian? Ada beberapa alasan atau kemungkinan. Karena beliau tadi seperti kita ketahui, beliau ini sangat haus akan ilmu pengetahuan. Sehingga ketika dia selesai di Basrah, beliau merasa bahwa kayaknya saya harus pergi ke suatu tempat deh. Apalagi pada saat itu Baghdad adalah salah satu, di Baghdad itu ada yang namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini bisa dikatakan bahwa suatu perpustakaan yang sangat besar, sehingga mungkin itulah yang menjadi pemicu dari Ibnu Al-Khaitam ini untuk ke Baghdad, untuk memperdalam ilmunya di Baghdad tersebut, atau bisa dikatakan sebagai pusat ilmu pengetahuan pada zaman itu. Nah, di perantauan, beliau melanjutkan pendidikan dan mencurahkan perhatiannya pada penulisan. Kemudian, atas kecintaannya beliau kepada ilmu, telah membawanya berhijrah ke Mesir. Nah, setelah tadi beliau di Baghdad, beliau mendengarkan kabar bahwa di Mesir juga terdapat sebuah perpustakaan, salah satu perpustakaan yang terbesar juga pada zaman itu, sehingga menarik minat beliau untuk pergi ke sana, yaitu berhijrah ke Mesir. Nah, selama di Mesir, beliau mengambil kesempatan melakukan beberapa pekerjaan penyelidikan mengenai aliran Sungai Nil, serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tambahan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar pada saat itu. Usaha itu ternyata membuahkan hasil. Nah, beliau menjadi seorang yang amat mahir dalam berbagai bidang seperti sains, falak, matematika, geografi, geometri, pengobatan, dan falsafah. Kemudian Ibnu Al-Khaitam ini pun kemudian setiba di Mesir, beliau diundang oleh khalifah pada zaman itu, di mana khalifah di Mesir itu dipimpin oleh dinasti Fatimiyah. Tidak ada sejarah yang mencatatkan bahwa siapa khalifah yang pada saat itu, akan tetapi sejarah mengatakan bahwa yang pada zaman itu yang memimpin Mesir adalah dinasti Fatimiyah. Nah, Ibnu Al-Khaitam ini diundanglah oleh khalifah karena adanya omongan yang didengar oleh khalifah bahwa Ibnu Al-Khaitam ini pernah mengatakan bahwa jika saya diberikan kesempatan oleh khalifah untuk memperbaiki atau melakukan atau mengerjakan Sungai Nil ini, maka saya akan menyelesaikan masalah yang ada pada Sungai Nil. Nah, ketika beliau diundang oleh khalifah pada saat itu, ternyata beliau ini tidak pas pengerjaan cek lokasi, ternyata beliau ragu akan rencana tersebut. Beliau menganggap bahwa kayaknya saya tidak bisa deh melakukan ini. Ternyata tidak sesuai ekspektasi beliau. Akhirnya beliau pura-pura gila dan akhirnya beliau ditangkap pada saat itu. Nah, karena ditangkapnya beliau tersebut karena tidak bisa melanjutkan proyek tersebut setelah melakukan cek lokasi, akhirnya khalifah marah dan ditangkaplah beliau, ditahanlah beliau di penjara. Nah, di penjara inilah nanti beliau melakukan eksperimen, menemukan berbagai teori, bahkan menciptakan sesuatu yang menjadi landasan hingga temuannya tersebut sampai sekarang ini dapat kita rasakan. Nah, kita kembali kepada Ibnu Al-Khaitam. Ibnu Al-Khaitam ini adalah salah satu ilmuwan pertama yang pelajari tentang karakteristik cahaya dan mekanisme atau proses penglihatan. Nah, beliau di dalam penjara tersebut, beliau mempelajari tentang mekanisme atau tentang cahaya di dalam penjara tersebut. Ia mencari bukti eksperimental atas teori dan idenya. Jadi beliau ini adalah orang yang suka melakukan eksperimen terhadap teori dan ide yang ada pada dirinya. Nah, selama bertahun-tahun tinggal di Mesir, 10 tahun diantaranya dihabiskan di bawah
apa yang sekarang kita sebut dengan tahanan perlindungan atau tahanan rumah. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa beliau itu 10 tahun berada pada penjara tersebut. Nah, ia menulis salah satu karyanya yang paling terkenal, yaitu kitab Al-Manazir, yang judulnya umumnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Book of Optics, tetapi lebih tepatnya memiliki artian lebih luas, yaitu Book of Vision. Nah, itulah salah satu karya beliau yang paling terkenal, yaitu kitab Al-Manazir. Nah, Ibnu Al-Khaitam ini membuat kemajuan signifikan dalam bidang optik, matematika, dan astronomi. Nah, karyanya tentang optik ditandai dengan penekanan kuat pada eksperimen yang dirancang dengan cermat untuk menguji teori dan hipotesis. Jadi beliau ini sangat hati-hati dan cermat dalam melakukan eksperimen dan penelitian akan temuannya tersebut. Dalam hal itu, ia mengikuti prosedur yang agak mirip dengan yang dipatuhi ilmu modern dalam penelitian investigasi mereka. Kemudian, pandangan yang berbeda tentang bagaimana proses penglihatan dapat dijelaskan telah beredar selama berabad-abad, terutama di kalangan pemikir Yunani klasik. Nah, pandangan yang berbeda. Jadi ada beberapa pandangan, terutama pada pemikir Yunani klasik yang menjelaskan tentang cahaya ini. Beberapa mengatakan bahwa sinar keluar dari mata, sementara yang lain berpikir sesuatu memasuki mata untuk mewakili suatu objek. Namun ilmuwan pada abad ke-11, yaitu Ibnu Al-Khaitam, yang melakukan kritik sistematis terhadap gagasan tentang penglihatan ini untuk menunjukkan melalui akal dan eksperimen bahwa cahaya merupakan bagian penting dan independen dari proses visual. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa penglihatan hanya akan terjadi ketika sinar cahaya keluar dari sumber yang bercahaya atau dipantulkan dari sumber tersebut sebelum memasuki mata. Jadi dapat kita pahami bahwa pemikir Yunani klasik telah menemukan atau berpendapat bahwa sebenarnya mata kita ini memancarkan sebuah cahaya sehingga kita dapat melihat objek-objek yang ada di sekitar kita. Akan tetapi setelah eksperimen atau penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Al-Khaitam ini, ternyata beliau menyimpulkan bahwa bukan mata yang memancarkan cahaya, akan tetapi suatu objek yang bercahayalah yang memancarkan cahaya ke mata kita. Begitupun pantulan cahaya pada satu objek yang memantulkan cahaya sehingga masuk ke dalam mata kita, sehingga kita dapat melihat objek tersebut. Nah, itulah teori atau penemuan yang ditemukan oleh Ibnu Al-Khaitam. Dan adapun percobaan yang dilakukan oleh Ibnu Al-Khaitam pada saat itu, seperti yang ada pada gambar di sini, seperti yang kita lihat, di mana di situ Ibnu Al-Khaitam melakukan eksperimen, percobaan untuk membuktikan bahwa kita melihat karena cahaya dari suatu objek bergerak dalam garis lurus ke mata kita. Jadi Ibnu Al-Khaitam menyimpulkan bahwa sebenarnya kita dapat melihat satu objek dengan jelas karena cahaya yang terpantul dari suatu objek atau cahaya dari suatu objek itu mengarah lurus terhadap mata kita, sehingga kita dapat melihat dengan jelas suatu objek tersebut. Seperti yang ada pada gambar di sini, suatu eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Al-Khaitam untuk membuktikan hal tersebut. Nah, Ibnu Al-Khaitam ini menjelaskan sifat cahaya dan penglihatan melalui penggunaan ruang gelap yang disebut dengan Al-Beth Al-Muslim, yang memiliki terjemahan Latin sebagai kamera obscura, perangkat yang menjadi dasar fotografi. Jadi beliau inilah yang menjadi pelopor pertama atau peletak dasar sehingga kamera obscura atau kamera itu tercipta hingga pada saat ini. Dari hasil penemuannya itulah kemudian terciptalah kamera yang modern hingga saat ini. Kemudian dari 96 buku yang tercatat atau yang telah ditulis oleh beliau, hanya 55 yang diketahui masih ada. Buku-buku yang terkait dengan subjek cahaya meliputi The League of the Moon, The League of the Star, dan lain-lain sebagainya. Nah, terjemahan Latin dari beberapa karyanya diketahui telah mempengaruhi para pemikir penting pada abad pertengahan dan Renaissance Eropa. Jadi karya tersebutlah yang dimana pada saat itu berbahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin,
yang mempengaruhi beberapa tokoh penting, pemikir penting pada abad pertengahan dan Renaissance Eropa pada saat itu, seperti yang kita kenal sebagai Roger Bacon, René Descartes, dan Christian Huygens, yang mengenalnya sebagai Alhazen, yaitu nama yang terkenalnya di barat, yaitu Alhazen, yang dimana atas penemuannya tersebutlah menjadikan dasar bagaimana pemikir tersebut dapat menciptakan hal-hal yang luar biasa hingga kita dapat memanfaatkan pada saat ini. Nah, ada beberapa hal penting yang kita perlu catat pada Al-Khaitham ini. Yang pertama, Al-Khaitham ini lahir pada tahun 965 di Basrah. Nah, beliau ini lahir pada masa kejayaan intelektual peradaban Islam, atau biasa dikenal dengan zaman keemasan Islam pada saat itu, di mana puncaknya ilmu pengetahuan ada pada zaman itu, yaitu pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, yang dimana beliau mendirikan suatu perpustakaan yang luar biasa, pusat ilmu pengetahuan pada saat itu, yaitu Baitul Al-Hikmah. Kemudian beliau ini, yang kedua adalah Al-Khaitham ini diundang ke Mesir untuk membantu membangun bendungan di Sungai Nil. Nah, dari sini tadilah setelah kunjungan di lapangan, dia menolak untuk melanjutkan proyek yang menyebabkan dia berakhir di tempat yang sekarang kita sebut dengan tahanan. Nah, karena beliau menolak setelah melihat hal tersebut, kenyataan tidak sesuai dengan fakta, maka beliau ditahan oleh khalifah pada saat itu. Kemudian, beliau juga dari pengamatannya terhadap cahaya memasuki ruang gelap, ia membuat terobosan besar dalam memahami cahaya dan penglihatan. Jadi beliau ketika di penjara, dia tidak hanya sekadar di penjara, akan tetapi di penjara tersebutlah beliau melakukan pengamatan terhadap cahaya yang masuk ke dalam ruang yang gelap, karena penjaranya itu gelap dan cahaya masuk ke dalam celah-celah yang ada pada penjara tersebut, sehingga beliau dapat meneliti atau memahami cahaya dan penglihatan pada saat itu. Kemudian, penemuan beliau ini juga mendorong untuk melakukan revisi signifikan terhadap pandangan kuno tentang cara mata kita melihat. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa bagaimana Ibnu Al-Khaitham ini membuktikan bahwa bukan mata kita yang memancarkan cahaya, akan tetapi suatu objeklah yang cahayanya itu memancar kepada mata kita melalui garis yang lurus sehingga kita dapat melihatnya, ataupun cahaya yang terpantul pada satu objek kemudian memantul kepada mata kita. Kemudian melalui penelitiannya juga, Ibnu Al-Khaitham ini telah mempengaruhi Galen, suatu ilmuwan lainnya seperti Galen dan lainnya, yang memberi nama pada beberapa bagian mata. Melalui penelitiannya terhadap karya terdahulu Galen dan lainnya, ia menciptakan nama-nama pada bagian-bagian mata seperti lensa, retina, dan kornea. Hasil penelitian beliau terhadap mata, beliau akhirnya menciptakan nama-nama pada bagian-bagian mata kita, seperti tadi yang saya sebutkan, seperti lensa, retina, dan kornea. Kemudian, beliau ini meninggal pada usia 74 tahun, sekitar tahun 1040. Kemudian bukunya tentang optik diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap banyak ilmuwan di abad pertengahan, Renaissance, dan pencerahan. Misalnya bukunya tentang perspektif ditulis sekitar tahun 1275 oleh Erasmus Vitello, yang dimana kemudian dijuluki dengan Qira Al-Hasan ketika orang-orang menyadari bahwa ia telah menyalahi sebagian besar buku optik Al-Khaitham. Nah, itulah salah satu pengaruh dari buku optik yang ditulis Al-Khaitham, sampai-sampai Erasmus Vitello ini menerjemahkan sebagian besar dari buku optik Al-Khaitham ini. Nah, Ibnu Al-Khaitham ini lahir setelah berabad-abad melalui aktivitas intensif di bidang matematika. Jadi Ibnu Al-Khaitham ini bukan hanya fokus pada satu bidang ilmu, akan tetapi banyak bidang ilmu yang lain seperti matematika, astronomi, optik, dan ilmu fisika dan lain-lainnya. Akan tetapi yang paling terkenal dalam sejarah bahwa Ibnu Al-Khaitham ini sangat berpengaruh dalam bidang optikanya, sangat mempengaruhi. Nah,
Ibnu Al-Haytham ini menonjol dalam daftar panjang sebagai tokoh terkemuka dalam ilmu cahayanya dan ilmu penglihatannya. Mengapa demikian? Karena karyanya sangat bergantung pada demonstrasi berbasis eksperimen. Jadi karyanya itu bergantung pada eksperimen-eksperimen yang dia lakukan. Jadi begitu banyak eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham tersebut, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan atau sangat dipercaya sebagai dasar untuk melakukan sesuatu. Baiklah, kemudian kita lanjutkan bahwa penuaan Ibnu Al-Haytham dalam bidang optik dan penglihatan membalikkan kesalahpahaman selama berabad-abad. Mengapa demikian? Karena dalam eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham, ia mengamati bahwa cahaya masuk melalui lubang kecil, merambat dalam garis lurus, dan memproyeksi gambar ke dinding seberangnya. Nah, dari penemuannya inilah yang kemudian menjadi jembatan pemahaman sehingga terciptalah yang namanya proyeksi. Seperti yang kita kenal sekarang, proyeksi layar. Dari inilah yang mendasari hal tersebut tercipta. Kemudian, namun ia menyadari bahwa cahaya yang masuk ke mata hanyalah langkah pertama dalam melihat. Ia mengembangkan karya dokter Yunani yang bernama Galen yang telah memberikan deskripsi terperinci tentang mata dan jalur optik. Saat ini, gambar sistem saraf tertua yang diketahui berasal dari kitab optik karya Ibnu Al-Haytham ini, yang menggambarkan tentang mata dan saraf optik secara keseluruhan. Nah, Ibnu Al-Haytham ini mengemukakan bahwa hanya cahaya mengenai permukaan mata secara seluruh yang akan masuk ke mata, sehingga menciptakan gambaran dunia. Kepler pada abad ke-16 yang mengoreksi hal ini dan mengusulkan bahwa objek penglihatan, apa yang terlihat berasal dari sinar tegak lurus dan sinar sudut yang mengenai mata untuk membentuk bayangan terbalik di retina. Nah, di antara wawasan Ibnu Al-Haytham lainnya adalah pemahamannya tentang peran penting kontras visual. Misalnya, ia menyadari bahwa warna suatu objek bergantung pada warna lingkungan sekitarnya. Bahwa kontras tingkat kecerahan menjelaskan mengapa kita tidak dapat melihat bintang-bintang di siang hari. Itulah salah satu contoh penemuan atau yang ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham bahwa objek yang kita lihat itu tergantung dari objek yang ada pada lingkungan sekitarnya, dan kontras tingkat kecerahan menjelaskan mengapa kita tidak dapat melihat objek tersebut. Contohnya tadi bahwa bintang-bintang pada malam hari itu karena objeknya gelap sehingga kita dapat melihat bintang-bintang. Akan tetapi kontras lingkungan pada siang hari yang dimana siang itu begitu banyak cahaya, kontras cahayanya begitu terang sehingga bintang tidak dapat kita lihat pada siang hari. Nah, itulah salah satu teori yang ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham ini. Kemudian Ibnu Al-Haytham ini juga menganut metode analisis empiris untuk menyertai postulat teoritis yang dalam beberapa hal mirip dengan metode ilmiah yang kita kenal saat ini. Jadi Ibnu Al-Haytham ini secara tidak langsung melakukan penelitiannya sesuai dengan metode ilmiah yang kita kenal pada saat ini. Ia menyadari bahwa indera kita ini rentan melakukan kesalahan, dan ia merancang metode verifikasi, pengujian, eksperimen untuk mengungkapkan kebenaran fenomena alam yang ia rasakan. Hingga saat ini, studi tentang fenomena fisik merupakan aktivitas abstrak dan eksperimen sesekali. Jadi inilah yang membuat Ibnu Al-Haytham ini sangat luar biasa pada penemuannya, karena beliau itu melakukannya secara teliti dan sangat luar biasa melalui metode-metode yang telah dia rancang. Bahkan beliau itu melakukan metode verifikasi terhadap pengujiannya, begitu terhadap eksperimen yang dia lakukan, sehingga sangat kuat dan dapat dipercaya dari eksperimen Ibnu Al-Haytham ini. Begitu pula dalam mencari bukti, Ibnu Al-Haytham ini telah menciptakan berbagai hal seperti Ibnu Al-Haytham mempelajari tentang lensa, bereksperimen dengan berbagai cermin seperti cermin datar, bulat, parabola, silinder, cekung, dan cembung. Sehingga dari eksperimen yang dilakukan tersebutlah sehingga Ibnu Al-Haytham ini dapat
dapat menciptakan atau menemukan eksperimen yang sangat-sangat luar biasa dapat dipercaya. Setelah kematiannya, yaitu Ibn al-Khaitam, tulisan-tulisan Ibn al-Khaitam lebih berpengaruh dalam bahasa Latin dibandingkan bahasa Arab, seperti yang kita ketahui. Karena mengapa demikian? Karena karyanya itulah yang kemudian dipelajari di Barat, yang menjadi landasan, sehingga dari hasil karyanya tersebutlah seperti yang kita ketahui, seperti Roger Bacon itu menciptakan, di mana beliau itu menciptakan yang namanya mikroskop dan teleskop. Nah, mikroskop dan teleskop itulah sebenarnya landasannya, pada dasarnya itu berasal dari teorinya Ibnu al-Khaitam ini yang diterapkan dalam pembuatan hal tersebut. Jadi sangat luar biasanya ini temuan dari Ibnu al-Khaitam ini. Nah, salah satu contoh juga bahwa salah satu karya beliau yang masih sampai saat ini masih dipergunakan adalah kamera yang kita gunakan sehari-hari. Pada dasarnya kamera tersebut mengikuti atau berdasarkan dari penemuan dari Ibnu al-Khaitam yang kemudian dikembangkan hingga menjadi kamera yang canggih pada saat ini. Kemudian begitu pula seperti lensa-lensa yang dibuat oleh Ibnu al-Khaitam ini, seperti yang kita kenal sekarang yang sering digunakan orang adalah kacamata yang saya gunakan pada saat ini. Pada dasarnya kaca yang ada pada kacamata tersebut adalah berasal dari eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu al-Khaitam yang mengatakan bahwa satu objek dapat dilihat secara jelas ketika cahaya yang ada pada objek tersebut fokus masuk ke dalam mata kita. Melalui kaca inilah cahaya dapat berfokus pada mata kita sehingga kita dapat melihat suatu objek dengan jelas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa teorinya Ibnu al-Khaitam ini sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh hingga saat ini. Oleh karena itu pentingnya kita mengenal sejarah. Ternyata ada suatu ilmuwan yang tidak begitu terkenal atau dibahas hingga saat ini dalam dunia kita, yaitu dunia Islam. Akan tetapi setelah dipelajari, digali-gali, ternyata ada sosok ilmuwan yang sangat berpengaruh atau penting dalam peradaban sains Islam ini. Salah satunya adalah Ibnu al-Khaitam ini. Berdasarkan teori-teori yang beliau temukan inilah kemudian dapat menciptakan peradaban yang lebih maju. Seperti tadi teorinya tentang cahaya, tentang optik. Nah, perlu kita ketahui bahwa karyanya yang paling terkenal, paling menonjol dalam beliau ini adalah karyanya dalam bidang optik. Sampai-sampai beliau ini dikenal atau dikenal di dunia barat sebagai bapak optik. Saking luar biasanya karyanya beliau dalam bidang optik ini. Nah, dari karyanya beliau inilah kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, yang dimana di barat beliau dikenal dengan nama Al-Hasan. Kemudian yang menjadi inspirasi bagi ilmuwan yang lain untuk mengembangkan suatu penemuan seperti tadi teleskop dan mikroskop berasal dari teorinya Ibnu al-Khaitam, akan tetapi dikembangkan oleh ilmuwan barat sehingga terciptalah hal-hal yang sangat luar biasa seperti tadi kamera, teleskop, mikroskop dan lain-lain sebagainya. Itulah salah satu pentingnya teori atau temuan yang ditemukan oleh Ibnu al-Khaitam. Jadi itulah tadi beberapa cerita singkat dari Ibnu al-Khaitam itu sendiri. Dan perlu kita ketahui betapa pentingnya kita mengetahui atau mempelajari tentang sejarah. Ternyata ada beberapa ilmuwan atau tokoh penting yang ternyata menjadi awal puncak sesuatu hal temuan itu berjaya pada saat ini atau dikenal pada saat ini, yang ternyata temuannya itu masih kita rasakan pada saat ini, masih sangat bermanfaat. Akan tetapi kita tidak mengetahui ternyata hasil temuan tersebut adalah dari ilmuwan muslim itu sendiri, yang selama ini kita mengenal bahwa temuan ini berasal dari orang-orang barat. Kan tetapi setelah ditelusuri dalam sejarah,
Ternyata temuan ini berasal dari seorang muslim. Salah satunya tadi adalah Ibnu Al-Khaitam ini. Baik teman-teman, perlu kita lanjut bahwa pemikiran Ibnu Al-Khaitam ini mengenai optik telah banyak memberikan dampak dan pengaruh bagi ilmuwan-ilmuwan barat. Hal ini terjadi setelah karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Pada abad ke-13, Roger Bacon merupakan sarjana Inggris menulis tentang kaca pembesar dan menjelaskan bagaimana membesarkan benda menggunakan sepotong kaca. Nah, untuk alasan inilah alat-alat ini sangat bermanfaat untuk orang-orang tua dan orang-orang yang memiliki kelemahan pada penglihatan. Alat ini disediakan untuk mereka agar bisa melihat benda yang kecil jika itu cukup diperbesar. Begitu kata Roger Bacon. Nah, menurut Sigrid Hooke, beberapa sejarawan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan menyebutkan bahwa Bacon telah mengadopsi ilmu pengetahuannya dari Ibnu Al-Khaitam. Jadi Ibnu Al-Khaitam ini, Roger Bacon ini mengadopsi ilmu dari Ibnu Al-Khaitam ini yang berasal dari karya beliau yaitu Al-Manasir. Teori-teorinya di dua bidang disiplin ilmu kimia dan ilmu optik, August Mainz, telah mewarnai ilmu pengetahuan di Eropa sampai sekarang ini. Bersumber dari dasar-dasar dalam kitab Al-Manasir karya Ibnu Al-Khaitam, setiap yang berkaitan dengan ilmu optik mulai berkembang berawal dari Inggris, yang dari Roger Bacon sampai di Jerman yaitu Wetelo. Menurut Sigrid Hooke, seorang penulis Jerman dan perwakilan dari neopaganisme Unitarian, mengatakan bahwa orang-orang Muslim Arab itu telah mengembangkan bahan-bahan mentah yang diperoleh dari Yunani atau Greek dengan uji coba dan penelitian ilmiah. Kemudian mereka memformulasikannya dalam bentuk yang sama sekali baru. Kemudian sesungguhnya ilmuwan Muslim Arab itu pula dalam menyatakan sendiri adalah pembuat metodologi penelitian ilmiah yang benar dengan didasarkan pada uji coba, seperti yang dilakukan tadi oleh Ibnu Al-Khaitam itu sendiri. Sesungguhnya kaum muslimin Arab bukan hanya menyelamatkan peradaban bangsa Yunani dari kepunahan, menyusun dan mengklarifikasinya, kemudian menghadiahkan begitu saja kepada Barat. Sebenarnya pula kaum muslim ini merupakan peletak dasar sebagai macam metodologi uji coba dalam berbagai bidang seperti fisika, kimia, psikologi, dan matematika. Di samping itu, masih banyak lagi penemuan-penemuan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun sayang sekali, semua itu kebanyakan telah dicuri dan dinisbahkan kepada orang lain. Jadi itulah dapat kita simpulkan sebenarnya banyak ilmu-ilmu Muslim itu menemukan atau mengembangkan teori dari Yunani, akan tetapi orang Muslim itu mengembangkannya dengan metodologi ilmiah, dapat dibuktikan dan diverifikasi. Akan tetapi apa yang terjadi saat ini, banyak penemuan Muslim itu dicuri, diambil penemuannya dan tidak dituliskan namanya. Akhirnya terlupakanlah penemuan Muslim ini, ilmu Muslim ini. Oleh karena itu pentingnya kita belajar yang namanya sejarah. Jadi sebagai kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa Ibnu Al-Khaitam ini merupakan salah satu ilmuwan Muslim yang gemar melakukan penelitian dan percobaan, eksperimen. Beliau ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti dalam ilmu matematika, fisika, geometri, dan filsafat, dan tentunya dalam dunia optik itu sendiri. Ia merupakan ilmuwan yang sangat berpengaruh pada masanya, terutama dalam bidang optik, yang mana beliau memiliki karya yang sangat luar biasa yaitu Al-Manazir. Dari kitab Al-Manazir inilah kemudian dijadikan sebagai pedoman atau acuan oleh ilmuwan setelahnya. Bahkan karya ini menjadi ilham bagi Roger Bacon dalam menemukan kaca pembesar. Begitupun dengan berbagai gagasannya atau percobaannya mengenal cahaya dan optik. Sehingga hal itu kemudian yang dikembangkan hingga penemuannya tersebut mengantarkan optika pada kemajuan yang sangat pesat sehingga saat ini. Penemuannya di bidang optik membuatnya dikenal sebagai bapak optika modern yang dikenal di dunia barat. Begitu banyak penemuan yang ditemukan oleh orang Muslim, cuman ketika penemuan yang tersebut sudah dibawa ke Eropa dan dikembangkan di sana, identitas mereka sudah diganti, bahkan dihapus oleh mereka. Oleh karena itu, begitu pentingnya belajar akan sejarah agar kita mengetahui kebenaran yang ditutup oleh orang lain, orang yang tidak bertanggung jawab.
Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Apalagi tadi kita membahas mengenai sejarah-sejarah dari Ibnu Al-Khaitam. Semoga bermanfaat, memperkenalkan kepada kita tentang tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang mulai terlupakan. Oleh karena itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.